Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat persamaan dasar akuntansi, di mana persamaan dasar akuntansi adalah sistematika pencatatan yang menggambarkan suatu hubungan yang ada pada perusahaan, yaitu pengaruh transaksi terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta dengan sumber dananya. Nah, di sini harta yang diperoleh dari pemilik perusahaan disebut modal, sedangkan harta yang diperoleh dari pihak lain disebut kewajiban atau hutang. Nah, bentuk persamaan dasar akuntansi itu adalah harta sama dengan hutang ditambah dengan modal. Harta bisa juga artinya aset. Nah, hutang di sini bisa jadi liabilities atau kewajiban. Nah, modal bisa juga dikasih nama dengan biasanya disebut ekuitas. Nah, mari kita kerjakan contoh soal berikut ini. Ini adalah soalnya. Nah, kalau mendapat soal ini, maka kita lihat lembar kerjanya. Ini adalah lembar kerjanya. Kita buat judulnya dulu, nama usahanya. Sini kita tulis periodenya. Nah, seperti ini, judulnya tepat di tengah-tengah. Contohnya saya buat di sini tahunnya. Nah, tanggal pertama ini adalah transaksinya. Tanggal 1 adalah penerimaan uang tunai dari Santoso selaku pemilik perusahaan 500 juta sebagai pemilik investasi dalam perusahaan. Nah, saya buat tanggalnya, cara mengerjakannya. Nah, karena tadi menyetorkan 500 juta, berarti kan uang tunai berarti kas. Nah, kasnya bertambah 500 juta. Nah, ini sebagai investasi, berarti modalnya. Nah, di sini sudah harta sama dengan hutang tambah modal. Nah, hartanya berupa kas. Nah, dan bertambah di modal, sama-sama positif. Nilainya berarti kita kasih keterangan di sini setoran modal. Nah, seperti ini sudah selesai untuk PDA transaksi pertama. Selanjutnya tanggal 3, pembelian peralatan bengkel dari toko muda senilai 160 juta. Nah, di sini kita membeli peralatan, berarti kita tulis dulu di bagian kolom peralatan. Nah, 160 juta. Nah, seperti ini. Lalu dibayar tunai 40 juta, berarti uang kita berkurang 40 juta. Nah, dikasih buka tutup kurung ya, kalau nulis manualnya yang jelas lambang min. Nah, biar kita tahu setelah ini kita kurangi. Nah, dan sisanya akan dibayar bulan depan. Maka, kalau kita membeli barang ternyata belum dibayar, itu timbul namanya utang dagang. Nah, berarti senilai 160 juta dikurangi dengan 40 juta. Berarti 120 juta. Lalu kita kasih keterangannya. Pembelian peralatan. Nah, seperti ini boleh. Berarti kalau udah kita jumlahkan, berarti 500 juta dikurangin dengan 40 juta. Nah, seperti ini.
Saya kasih warna untuk setiap selesai transaksi langsung dijumlah. Tapi kalau pertama tidak kita jumlahkan, ini baru pertama kali. Untuk yang kedua harus kita jumlahkan. Jadi yang saya kasih warna ini adalah jumlahnya. Nah, seperti ini. Nah, ini dia. Harta sama dengan utang tambah modal. Nah, ini dia. Hartanya totalnya nih 620 juta. Nah, di sini juga utang tambah modalnya 620 juta. Nah, ini baru balance seimbang. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Lalu, tanggal 6. Kita tulis tanggalnya. Di sini adalah pembayaran sewa untuk 1 tahun sebesar 24 juta. Oke, kita tulis. Berarti sewa dibayar di muka, karena untuk 1 tahun berarti kita dibayar di muka. Oke, seperti ini. Karena bayar memakai uang itu berarti uangnya berkurang. Nah, berarti berkurang sebanyak yang kita keluarkan tadi. Nah, seperti ini. Jadi kalau transaksi pembayaran sewa dibayar di muka, tidak perlu, oh ini adalah harta. Terus apakah pengaruhnya dengan hutang ataupun modal? Tidak perlu harus ada ke hutang ataupun modal. Cukup di bagian hartanya saja. Karena kita membayar sewa dibayar di muka untuk 1 tahun, nah berarti sewa dibayar di muka bertambah, dan kita membayarnya pakai uang, berarti berkurang sebanyak 24. Jadi ini sudah 0, sudah seimbang, berarti sudah habis. Berarti seperti ini aja, tidak perlu ke hutang maupun modal. Ya, berarti kalau pembayaran sewa berarti sewanya bertambah, lalu uangnya berkurang, kasnya berkurang. Jadi kalau membayar memakai uang tunai, artinya kasnya berkurang. Oke, kalau sudah kita jumlahkan lagi. Jadi setiap transaksi langsung kita jumlahkan. Nah, seperti ini. Oke, kita tulis tadi pembayaran sewa ya tadi. Pembayaran sewa untuk 1 tahun. Nah, begini. Jadi keterangan ini untuk memudahkan kita melihat transaksinya untuk apa. Oke, kalau sudah kita beri warna kembali. Oke, seperti ini ya. Kita lanjut tanggal berikutnya. Tanggal 7, dibeli tunai perlengkapan bengkel 40 juta. Oke, kita tulis tanggalnya. Membeli tunai perlengkapan bengkel, berarti perlengkapan bengkel bertambah 40 juta. Karena belinya tunai, maka uangnya berkurang. Nah, berkurang sebanyak 40 juta. Nah, seperti ini. Kasih keterangan pembelian perlengkapan bengkel tunai misalnya seperti ini. Oke, kalau udah silahkan kita jumlah kembali. Jika manual, siapkan kalkulatornya kalau ragu. Nah, seperti itu. Kalau udah kita jumlah sampai dengan ujung, lalu kita kasih warna. Oke, sudah ya, berarti transaksi berikutnya. Tanggal 15, penerimaan uang tunai 44 juta dari jasa servis kendaraan. Nah, kalau yang ini, transaksi seperti ini, pengaruhnya adalah, pertama kita buat tanggalnya. Dia bilang penerimaan uang tunai. Berarti kita terima uang. Uang tunai itu akunnya adalah kas. Berarti kita tulis kasnya. Nah, 44 juta. Ini dia soalnya ya. Oke. Karena dapat uang 44 juta dari jasa servis, maka pengaruhnya masuk ke dalam modal.
kita masukkan dalam PDA, kita masukin dalam modal. Nah, seperti ini. Oke, kita kasih keterangan. Pendapatan servis. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah transaksinya, kita jumlahkan kembali. Nah, seperti ini. Kalau udah, kita jumlahkan sampai dengan ujung. Nah, walaupun tidak ada transaksi, kita harus tulis ulang angkanya kayak ini. Misalnya, peralatan bengkel tidak ada transaksi, kita langsung tulis di bawahnya ya. Oke, kalau udah, kita beri warna kembali. Nah, oke, udah. Transaksi berikutnya, pembayaran listrik dan telepon 4 juta tanggal 16. Kita lihat tadi berapa? 4 juta. Berarti karena membayar itu menggunakan uang, maka kasnya berkurang. Nah, kita ke bagian kas dan modal. Jadi kalau di PDA, setiap ada penerimaan pendapatan maupun pembayaran beban itu pengurangnya di modal. Ya, kalau hartanya berkurang, maka bagian modalnya juga berkurang. Itu sudah balance, ya. Oke, berarti kita kasih keterangan pembayaran listrik dan telepon. Oke. Dah, kalau sudah kita jumlahkan kembali. Nah, ini udah ada transaksi, kita jumlahin. Kalau nggak ada, berarti kalau manual tinggal kita salin turun ke bawah angkanya. Nah, seperti ini utang nggak ada transaksinya, kita salin turun angkanya. Oke, kalau udah saya kasih warna kembali. Oke, tanggal berikutnya 20, pembayaran gaji karyawan. 20, pembayaran gaji 30, berarti 30 juta berkurang uangnya. Oke, kita ke modal pengurangnya, kita tulis pembayaran gaji. Seperti ini. Kalau hartanya berkurang, maka hutang atau modalnya juga harus berkurang. Nah, baru seimbang, balance. Oke ya. Kita copy lagi. Kita jumlahkan, udah kita kasih warna. Oke. Lalu tanggal berikutnya 22. Pengeluaran kas 6 juta untuk pemasangan iklan pada surat kabar harian umum. Oke, mengeluarkan uang berarti kasnya berkurang, min 6 juta. Nah, seperti ini ya. Ini juga berkurang di bagian modal jatuhnya. Kalau di PDA kita kasih keterangan pembayaran iklan. Nah, ini nanti bisa ke beban iklan ya. Kalau udah, maka kita jumlahkan lagi. Jadi kalau sudah selesai, kita jangan ragu untuk menjumlahkan. Jadi kalau masalah keterangannya, saya tidak mau pakai kalimatnya pembayaran gaji, saya maunya kalimatnya beban gaji. Ya nggak ada masalah, itu untuk memudahkan kita. Misalnya ini pembayaran gaji, saya bikin pembayaran beban gaji. Nah, seperti ini nanti jadi saya langsung tahu, oh ini saya masukkan ke dalam beban gaji. Nah, ini pembayaran beban iklan. Ini pembayaran beban listrik dan telepon, misalnya seperti itu. Jadi keterangan itu untuk memudahkan kita. Oke, kita lanjut. Sudah, tanggal berikutnya
Berarti ini yang terakhir ya. Pengeluaran kas 2 juta untuk keperluan pribadi Santoso. Nah, ini namanya prive. 31 kita karena mengeluarkan uang, mengeluarkan kas. Nah, itu kan uang yang berkurang. Jadi berkuranglah kasnya sebesar 2 juta. Pindah ke modal sini karena prive pengurang modal, kita tulis namanya prive. Nah, kalau sudah kita jumlahkan seperti ini. Warna kembali. Oke, kalau yang nggak digunakan saya hapus. Oke, setelah begini maka saya ingin menjumlahkan total keseluruhan dari harta ya. Kan persamaan dasar akuntansi itu adalah harta sama dengan hutang ditambah modal. Oke, saya jumlahkan semua harta saya di sini. Nah, dari kas sampai dengan peralatan bengkel. Ini dia totalnya ya. Lalu saya besarkan. Nah, hutang dan modal saya jumlahkan juga seperti ini. Nah, ini adalah angka harta dan ini angka hutang ditambah dengan modal. Ini sudah balance. Berarti untuk persamaan dasar akuntansi kita untuk kali ini sudah selesai. Untuk berikutnya, saya akan membuat video laporan keuangan berdasarkan persamaan dasar akuntansi yang sudah kita buat ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.